Oke, Sobat Bincang UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kebetulan hari ini saya mampir ke rumahnya Mbak Yeni atas permintaan banyak teman-teman nih, katanya ingin sharing bisnis dengan owner dari Jenis Nature. Berbeda dengan topik sebelumnya. Kalau kemarin itu saya datang ke sini tuh membahas berbagai macam bisnis dari Mbak Yeni, sampai pusing kan teman-teman lihatnya ya. Ada bisnis A, B, C dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan coba mengupas satu bisnis yang Mbak Yeni jalankan, yaitu bisnis rempah. Apa bisnis rempah yang Mbak Yeni kerjakan? Untuk rempah sendiri saya membuat lemon kering, jahe merah kering, terus kunyit kering, temulawak kering, bunga rosella, bunga telang. Itu tahun kapan tuh Mbak Yeni? Sejak COVID. Nah, berarti COVID dalam satu sisi ada berkah untuk penjualan rempah. Iya. Omset naik? Omset bagus. Bagus. Oke. Setelah mau COVID bagus. Setelah mau COVID bagus. Setelah COVID Setelah COVID agak menurun sedikit. agak menurun sedikit. Tapi jangan berharap ada COVID lagi ya. Tidak. Tidak. Tapi itu memang momennya ya, Iya, Mbak Yeni ya. benar. Nah, justru itu teman-teman. Jadi ketika berbisnis mungkin yang perlu dipikirkan adalah momen. Jangan sampai momen itu hilang. Iya. Baru kepikiran tuh Mbak Yeni udah menggeluti bisnis rempah itu sebelum COVID. COVID-nya datang, omsetnya naik. Tapi teman-teman sekarang mau merintis nih rempah, COVID-nya udah hilang. Jadi momennya hilang ya. Sebenarnya mungkin hilang enggak, karena sebenarnya rempah juga akan sepanjang masa kan. Karena itu memang penting banget buat kita untuk sehat. Sehat secara alami pastinya. Karena nature, natural. Betul. Konsepnya natural ya, seperti itu ya. Benar. Terus seperti apa sih tahapannya gitu? Sebenarnya kalau untuk kayak kunyit sendiri sebelum COVID memang saya sendiri udah menggunakan ya, dipakai buat bikin sabun yang kemarin sudah saya jelasin, buat bikin masker, buat bikin lulur. Jadi pas COVID jadi menambah varian itu dan teman-temannya otomatis sekalian. Gitu. Teman-temannya dibawa. Teman-temannya diajak. Sebenarnya ini memang lebih ke murni. Saya bikin lebih ke murni. Jadi dari yang memang kayak kunyit kering, kita cuci, kita kupas, kita potong, kita keringin, semua menggunakan mesin. Jadi higienis ya. Dari situ memang nanti kita bisa langsung seduh aja, bisa pakai air dingin maupun air panas maupun air hangat. Jadi kayak infus water. Jadi itu belum dicampurkan ya rempahnya kan? Kalau di luar kan ada misalnya jamu pegelinu. Iya, enggak. Ini Enggak. belum. Ini memang masih murni. Jadi buat memang yang memang nggak suka temulawak ya udah berarti di skip, nggak usah, masih bisa. Tapi saya juga sediain yang bentuk memang kayak udah wedang rempah yang udah dikemas secara keseluruhan. Contohnya? Contohnya lagi habis ini. Bukan, ini sendiri sebenarnya bunga rosella, dari bunga rosella yang saya bikin jadi kayak tea bag aja. Ini bisa tinggal seduh air panas maupun air dingin. Ini aja. Oke, bunga rosella asli Tinggal ya? kita seduh-seduh aja. Bukan rosella-rosellaan kan? Bunga rosella asli. Asli, ya, teman-teman, karena natural, kembali ke natural. Rempah-rempah itu per part ya, misalnya jahe, kunyit gitu ya. Iya. Dikeringkan. Dikeringkan. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah Lemon kering. Jadi teman-teman kalau di rumah banyak lemon, kalau di kulkas kan berair tuh, jadi udah nggak enak ya. Nah ternyata ini bisa dikeringkan loh. Iya. Dan itu rasanya masih tetap. Rasanya masih original. ada. Iya. Itu teman-teman. Karena kita memang menggunakan mesin yang secara khusus dengan suhunya juga kita setel khusus yang memang tidak boleh terlalu panas juga. Kita pakai mesin dehydrator. Iya. Oke, jadi jangan dijemur di luar. Jangan dijemur di luar. Ntar ada yang jatuh, ada yang terbang jatuh. Nanti kena hujan juga bahaya. Oke, ini ya contohnya teman-teman. Jadi ketika si lemon yang udah dikeringkan ini tinggal masukin aja, cemplungin aja. Oke. Oh, ini bisa langsung ya? Iya, langsung. Oke. Sebenarnya praktis banget loh. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kualitasnya atau manfaatnya masih ada? Masih ada, karena kita menggunakan suhu rendah. Jadi memang agak lama prosesnya. Berapa lama nih prosesnya? Berapa lama ya? Hampir 2 hari ya, pakai mesin ya. 2 hari? 2 hari Karena dia harus membuang air-airnya kan, menguapkan airnya. Aduh, 2 hari ya? Nggak kelamaan tuh? Enggak, karena suhunya memang rendah. Jadi memang biar
Kandungannya di dalamnya tetap Oke. bagus. Berarti di mesin aja, di mesin selama aja. 2 hari. Mesinnya pakai mesin listrik? Listrik. Boros nggak ya? Lumayan. Sebanding loh teman-teman ya. Ini untuk satu toples ini berapa harganya? 50.000. Ya 50.000 sebanding. Sekali produksi berapa? Sekali produksi bisa 4 dus. 4 dus. Ini bisa produksi selama sehari? Nggak bisa. Nggak bisa? Bisa 5 hari. Oh 5 hari? Jadi 20 dus itu selama 5 hari? Iya. Lumayan lama. Jadi daripada teman-teman bikin ini mending beli ke saya langsung beli, aja. Mbak Yeni. Nah, menurut Mbak Yeni, bisnis rempah-rempah ini kedepannya seperti apa sih? Buat yang penggemar rempah sih tetap aja masih mengonsumsi ya, karena orang kan kalau yang udah sadar kesehatan, sadar itu bagus, pasti akan menggunakan terus. Oke. Nah, kan zaman dulu, zaman nenek moyang kita kan itu menggunakan bahan-bahan alami, rempah-rempah alami ya. Berarti Mbak Yeni ini hebat loh teman-teman, pelestari warisan nenek moyang kita. Tapi dibikin lebih praktis pastinya. Nah, betul. Kalau ribet nanti kembali zaman dulu lagi aja. Jadi kalian tinggal seduh-seduh aja kayak contohnya ini kan kunyit ini ya tinggal ambil aja 2 butir, masukin ke gelas. Kan kunyit juga bagus. Ini temulawak, ada kunyit juga, ada jahe. Sebenarnya ini cuma dikeringkan ya? Tinggal dikeringkan. Betul. Tapi pakai mesin tadi? Pakai mesin. Dan ini warnanya juga kan masih bagus. Iya, iya. Beda dengan yang memang dijemur dengan sinar matahari pastinya. Oh, ini beda? Ini kunyit, ini temulawak. Oh iya, teman-teman, warnanya masih alami, kelihatan sekali. Jadi cara praktis mengkonsumsi rempah yang alami demi kesehatan. Praktis tinggal diseduh dengan air diseduh. panas atau air biasa. Iya. Itu nanti sari-sarinya langsung ke air itu. Dia nanti akan melar kayak kunyit yang biasa, kayak kunyit segar. Kayak ini nanti lama-lama dia juga akan melar. Oh, kayak jeruk lemon biasa yang dipotong. Ternyata seger loh. Seger banget. Ini pakai gula nggak? Sedikit. Sedikit. Gula aren? Gula singkong. Hah? Singkong bisa jadi gula? Ada. Ada? Ada beli, ada kok. Bikin Gula sendiri? singkong enggak kalau itu. Kalau gula singkongnya kita beli. Ya, siapa tahu Pak ini bikin juga itu gula singkong. Kayaknya enggak. Jadi palu gada banget loh. Nah, ini kan banyak banget nih variannya ya. Ada kunyit, jahe, temulawak, lemon. lemon. Oke, terus bunga Rosella, rosella ya. Terus tadi apa lagi? Jahe merah kering. Jahe merah kering. Ini Jahe. Ginger ya? Ya. Jahe merah. Nah, untuk cara penggunaannya seperti apa sih? Sebenarnya kalau cara penggunanya selera aja. Kalau kayak saya yang rutin ya, rutin itu selalu lemon dan jahe. Jadi saya kadang suka bikin malam kayak diinfus, bangun tidur diminum. Jadi kadang saya pergi kemana-mana selalu ada botol yang isinya itu. Jadi kayak dipakai infus water aja sampai nggak ada rasanya. Bisa di-refill air lagi. Oh, refill. Berapa kali? Ya, nggak ada rasanya kalau saya. Biar hemat ya. Nah, ini misalnya harganya berapa ini? Harganya 35. 35.000 ya. Jadi kalau 35.000 kalau misalnya di refill terus bisa lebih dari sebulan ya. Kalau mau hemat, mau ngirit. Ini di-refill aja kalau udah habis. Tapi karena jangan. memang masih ada rasanya. Tapi jangan kan? Padahal saya sampai 4 hari masih ada rasanya. Bukan, tapi jangan. Nanti nggak beli-beli ke saya. Galang galang. Itu ya, jadi ini sebenarnya bisa di refill, bisa untuk berapa kali seduh lah ya. Iya. Rempah. Bicara rempah itu kan bisa leluhur nih. Dari kacamata Mbak Yeni, rempah itu ada keunikan nggak sih? Menggeluti bisnis rempah gitu. Ya karena saya sendiri merasakan. Makanya kenapa dijual, kalau saya ngerasain khasiatnya memang bagus. Dulu tuh saya orangnya paling sering kalau pagi itu pilek, bersin-bersin itu rutin pasti. Sejak mengkonsumsi rempah sih, puji Tuhan enggak ya. Enggak. Oke, berarti ini best experience. Gitu. Pengalaman Mbak Yeni langsung nih teman-teman. Produk ini dicoba di sendiri baru dijual. Betul. Bukan produk trial and error, bukan ya? Jadi memang saya sendiri memang penggemar rempah dasarnya. Berarti kedepannya masih peluang besar ya untuk rempah ini? Ini masih peluang besar dan ini memang sebenarnya kebutuhan buat saya juga gitu kan. Jadi kalau saya bikin kenapa nggak dijual sekalian? Sekalian buat saya, sekalian buat
Oke. Yang Tapi omset naik terus. Omset masih stabil sih, tapi agak turun setelah COVID, memang agak turun. Turun. Ya. Promosi masih gencar? Promosinya santai banget intinya. Nah itu yang saya selalu temukan ke Mbak Yeni itu kayaknya aku syukur ya, nggak laku ya. Paling saya posting ini aja, posting lagi bikin apa nih, misalnya bikin ini ya udah di video, posting aja di Instagram, di WA, itu apaan gitu kan, paling oh ini Rosella, tapi saya kasih soda, gitu, posting aja yang memang saya minum, saya buat, saya bikin video posting, paling promosinya sekedar gitu sih. Oh iya, tapi order masih banyak terus. Aman tuh teman-teman. Makanya ketika bilang Mbak Yeni aman, pasti akan selalu produksi dan produksi. Dalam 1 bulan nih, omset dari rempah-rempah ini. Nah itu saya selalu bingung ketika berhadapan dengan Mbak Yeni itu bicara omset. Kayaknya susah banget gitu bilang. Iya, Oke lah, bicara omset rupiah kita hilangkan. Dalam 1 bulan ini berapa botol sih yang habis? Nah, berapa nah? Nah, bingung lagi nih. Berapa ya? Kayaknya jangan omset lah. Iya, enggak botol aja kan. Saya nggak bilang omset. Berapa botol? Aduh, berapa ya? Tapi ya lumayan lah gitu. Ya lumayan lah, cukup. Buat jalan-jalan kemana cukup. Buat ikut pameran juga cukup. Jadi ya serba cukup lah gitu ya. Serba cukup. Oke, Mbak Yeni, terkait dengan rempah ini kan sepertinya orang sekarang itu banyak yang sakit ya. Banyak yang sakit karena banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang kimia, bahan makanan, minuman. Jadi menurut Mbak Yeni, prospek kedepannya itu rempah-rempah masih oke ya? Masih oke dan kayaknya akan meningkat ya? Banyak orang yang mulai sadar, apalagi sejak COVID. Oke. Karena sejak COVID kan mereka baru ngerasa kan, waduh ini vitamin C susah, yaudahlah lemon ini yang dikeringkan. Jadi mereka mencoba kan akhirnya, setelah itu mereka baru ngerasa, ternyata emang iya ya, bagus juga rempah itu. Gitu. Berarti Tuhan menyadarkan nih umatnya dengan COVID. Ayo kembali ke zaman dulu nih, zaman rempah-rempah gitu. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman warisan nenek moyang. Kalau kita bicara bikin sendiri, lemon diiris, dikeringkan kan ribet. Makanya Mbak Yeni memberikan solusi, tinggal beli ini. Satu ini bisa beberapa kali ya? Bisa beberapa kali. Asumsi 1 toples ini bisa buat berapa hari? Tergantung yang minum berapa orang. Oh iya, kalau yang minum 20 orang. Berapa orang? 1 keluarga, 1 orang. Sehari mau berapa kali? Paling saya kalau sehari 1 botol gede itu isi 4 lemon, kadang nggak sehari sih, lebih bisa 2-3 hari. Sebentar. Kalau satu buah ini, itu bisa berapa kali? 3-4. Buat segelas ini. Ini bisa sampai 3-4 kali sebenarnya. Oh, berarti buat besoknya bisa lagi? Bisa. 1 minggu bisa ya? Bisa, simpan aja di kulkas. Oke, ternyata memang seger loh, teman-teman. Oke, target kedepannya dengan rempah ini seperti apa? Dengan rempah ini sebenarnya lebih kepengen bahwa sebenarnya kita itu di sekitar kita itu banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Bahwa rempah-rempah yang sebenarnya murah, sekilo cuman berapa ya? 7.000 itu memang banyak banget khasiatnya. Jadi ya hemat aja lah, yuk mari gitu. Lestarikan alam Indonesia. Lestarikan, benar. Expirednya berapa lama nih Mbak Yeni? Lama, bisa sampai setahun. Dengan kondisi sering ditutup rapat ya. Setahun atau teman-teman? Jadi kalau teman-teman borong 10 kilo, 100 dus bisa bagi-bagi buat tetangga, saudara. Biar sehat ya, biar sehat ya. Oh, sehat itu menular. Sama dengan bahagia. Kalau sehat itu menularkan, jadi menularkan untuk sehat ya. Kalau bahagia itu menular, tapi kalau sehat itu harus ditularkan. Benar. Ya karena orang tidak sadar dengan kesehatan. Benar. Kadang kita kan nggak tahu lagi imun kita lagi turun atau lagi apa. Jadi dijaga aja tiap hari. Dan ini semuanya sama ya, proses produksinya ya seperti sama, itu, seperti itu. Dicuci, dipotong pakai mesin, masukin ke pengering. Simple sebenarnya. Gampang, nggak susah. Dan bisa dicoba sebenarnya teman-teman. Bener. Cuman mau atau tidak? Ya, benar. Balik lagi sih, harus suka dulu memang sih, karena memang saya penggemar rempah dan suka rempah, ya saya membuat aja karena itu buat diri saya sendiri banyak manfaatnya. Produk-produk ini sudah dipasarkan kemana aja untuk rempahnya?
marketplace sih udah ya. Udah. Terus beberapa reseller memang mereka banyak yang buka posting di tokonya mereka masing-masing. Jadi memang saya makanya nggak terlalu gencar, biar mereka aja lah. Oh, jadi sebenarnya Mbak ini banyak reseller, terbantu oleh reseller ya? Jadi biar mereka aja lah, iya. Oke, Mbak Yeni, rempah-rempah masa depannya masih oke ya? Jadi teman-teman kalau mau bisnis rempah-rempah juga masih go ya? Masih bisa. Masih peluangnya besar. Jadi ini mau dibikin soda bisa seger, lebih seger. Sebentar, ini naturalnya kerasa banget loh. Iya. Alami, maksudnya walaupun lemon udah dikeringkan, Asamnya masih kerasa. rasanya itu masih oke gitu. Rasa lemonnya itu teman-teman. Ada yang bilang justru lebih enak setelah dikeringkan. Jadi kayak ada legit-legitnya gitu tuh. Kalau saya Mbak Yeni beli lemon 2 kilo nih, kan saya biasanya pagi itu bangun tidur, air hangat, Iya. jeruk lemon, kan itu kan paling saya bertahan berapa hari ya. Habis itu masukin kulkas kan ciut ya. Disimpan di kulkas terus ya, nggak keluar lagi. Jadi kayak saya kalau kayak luar kota kayak kemarin ke Kalimantan, saya selalu bawa di plastik-plastik aja. Jadi di kereta biasanya misalnya kayak teh panas, cemplungin aja jahe sendiri, lemon sendiri. Seduh di kereta api. Kalau di bandara ya udah pesan kopi, misalnya kopi americano yang non gula. Wah, tambahin lemon sendiri. Oke. Jadi memang lebih praktis aja, bisa kemana-mana kan. Kita tetap sehat. Ya. Oke, teman-teman, kita coba lihat nih ada produk apa aja. Ada produk kurkuma. Kurkuma itu temulawak. Jadi ini ada kemasan besar dan ada kemasan kecil. Buat yang memang masih baru bisa coba yang kecil dulu. Oke, khasiatnya apa? Boleh Khasiatnya diceritakan? ini bagus buat yang susah makan. Oke. Kalau saya banyak makan berarti nggak perlu ya? Kayaknya nggak perlu deh. Lemonnya aja. Oh, lemonnya yang diet. Oke. Ini kunyit. Oke, ini kunyit ya. Ya, versi besar dan versi kecil dan besar. Manfaatnya? Manfaatnya ini bagus buat yang mah. Oke. Yang punya mah bisa konsumsi kunyit. Jahe merah memang umum, banyak yang suka juga. Oke, ini kunyit juga. Ini kurkuma, jahe merah, lemon, jahe merah. Oke, ini apa rosella? Rosella, ada yang udah, ya maksudnya yang masih bunga kering itu kita juga ada yang sepuhnya. Sebentar, rosella dalam sendiri. Enggak. Siapa tahu di lantai atas Kita beli yang segarnya memang ada. ada penjual rosella yang segar. Ada ya? penjual petani rosella. Ini yang belum di packing ya, belum Yang lagi kosong belum diisi ada di belum dalam. dimasukin ke apa toples kecil untuk dijual ya. Tapi ini nanti akan dijual ya. Ini sebenarnya memang disediakan buat yang mau nyeduh-nyeduh di sini sih. Oke, jadi teman-teman kalau ke sini bisa menyeduh sendiri. Iya, tinggal ngambil gelas di sini, mau bikin apa? Silakan.